Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan sermon series tentang Jesus is the true and better. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah hari ini, saya mengajak kita untuk melihat cuplikan video berikut ini yang menjadi pengantar untuk khotbah berseri ini. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terputus-putus. Ini merupakan satu cerita besar di mana setiap cerita dan karakter merujuk kepada pribadi yang melampaui dan melebihi mereka. Kisah Adam dan Hawa bukan hanya tentang pria dan wanita pertama. Ada Adam yang lebih baik dan sejati, yang lulus ujian di taman dan kepatuhannya dimutasikan kepada kita. Ada Habel yang lebih baik dan sejati, yang meskipun terbunuh tanpa dosa, darahnya berteriak bukan atas penghukuman kita, tetapi untuk pembebasan kita. Ada Abraham yang lebih baik dan sejati, yang menjawab panggilan Tuhan dengan meninggalkan semua yang nyaman dan dikenalnya dan pergi ke kehampaan untuk memulai umat Tuhan yang baru. Ada Ishak yang lebih baik dan sejati, putra tawa dan anugerah Allah yang tidak hanya dipersembahkan oleh ayahnya di atas gunung, tetapi benar-benar dikorbankan untuk kita semua. Ada Yakub yang lebih baik dan sejati, yang bergumul dan menerima ganjaran keadilan yang pantas kita terima, sehingga kita seperti Yakub hanya menerima bilur kasih karunia yang menyadarkan kita dan mendisiplinkan kita. Ada Yusuf yang lebih baik dan sejati, tangan kanan raja, mengampuni mereka yang mengkhianati dan menjualnya, dan menggunakan kekuatan barunya untuk menyelamatkan mereka. Ada Musa yang lebih baik dan sejati, yang berdiri menjembatani antara manusia dan Tuhan, dan yang menengahi perjanjian baru. Ada batu Musa yang lebih baik dan sejati, yang dipukul dengan tongkat keadilan Allah, sekarang memberi kita air di padang gurun. Ada Ayub yang lebih baik dan sejati, orang yang menderita walau tidak bersalah, yang kemudian menjadi perantara dan menyelamatkan teman-temannya yang bodoh. Ada Daud yang lebih baik dan sejati, yang kemenangannya menjadi kemenangan umatnya, meskipun mereka tidak pernah melempar satu batu pun untuk meraihnya. Ada Esther yang lebih baik dan sejati, yang tidak hanya mengambil resiko kehilangan istana duniawi, tapi juga kehilangan istana surgawi termegah, yang tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tapi menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan rakyat. Ada Yunus yang lebih baik dan sejati, yang dicampakkan ke dalam badai, sehingga kita bisa dibawa masuk. Ada domba Paskah yang lebih baik dan sejati, tidak bersalah, sempurna, tidak berdaya, disembelih sehingga malaikat maut akan melewati kita. Dia adalah baik yang sejati, nabi yang sejati, imam yang sejati, raja yang sejati, korban yang sejati, domba yang sejati, terang yang sejati, dan roti yang sejati. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terputus. Ini merupakan satu cerita besar yang merujuk pada satu pribadi, Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sama-sama mengetahui bahwa Yusuf adalah seorang tokoh sejarah yang kisahnya sangat menginspirasi. Hari ini kita akan membahas tentang Yusuf. Kita percaya bahwa Alkitab bukanlah kisah yang terputus-putus, tetapi satu kisah besar yang berbicara tentang satu pribadi yang menyelamatkan umat manusia dan dunia. Dan tema kita hari ini adalah Joseph. Kita akan membahas tentang Yusuf. Sebenarnya ketika kita akan membahas tentang Yusuf, ada banyak sekali insight yang bisa kita pelajari tentang eh, pelajaran dari Yusuf tentang iman kepada Tuhan dan bagaimana hidupnya menjadi kesaksian di dalam etika dan integritas. Yusuf juga dipakai sebagai contoh tentang ketulusan moral orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kisah tentang Yusuf itu masih menginspirasi hingga zaman ini. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kejadian pasal 37 ayat 3 sampai 4. Dalam membahas pembahasan tentang Yusuf ini kita akan melihat bagian-bagian di dalam Alkitab
untuk bisa melihat siapakah Yusuf. Kejadian pasal 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat berbunyi demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuannya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Mungkin kita bertanya, mengapa Yusuf begitu disayangi Yakub, bahkan melebihi saudara-saudaranya? Kita mempertanyakan, kenapa seorang Yusuf itu bisa begitu disayangi oleh Yakub, bahkan melebihi saudara-saudaranya? Kalau kita membaca secara keseluruhan tentang kisah Yakub, kita akan menemukan bahwa Yusuf adalah anak yang dilahirkan dari istri yang dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Yakub rela bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Yusuf menjadi anak kesayangan dan diperlakukan istimewa oleh Yakub. Jadi kita bisa melihat alasan kenapa Yusuf itu begitu disayangi oleh Yakub adalah karena Yusuf lahir dari istri yang begitu dicintai oleh Yakub. Bahkan sebenarnya kita tahu peristiwa tentang Laban di mana sebenarnya Laban menipu Yakub, di mana pada waktu Yakub bekerja 7 tahun sebenarnya seharusnya Laban memberikan Rahel, tetapi Laban malah memberikan Leha. Lalu lalu Yakub harus bekerja 7 tahun lagi untuk bisa mendapatkan Rahel. Selanjutnya saya mengajak kita untuk membuka di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali Yusuf mendapatkan mimpi. Mimpi yang pertama itu bercerita bahwa berkas gandum milik Yusuf tegak berdiri, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi dan sujud menyembah berkas miliknya. Mimpi yang kedua bercerita bahwa ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Ketika Yusuf menceritakan kedua mimpi ini kepada saudara-saudaranya, makin bencilah saudaranya terhadapnya dan kita melihat di dalam bagian selanjutnya mereka berniat membunuh Yusuf. Kita melihat Yusuf menceritakan mimpinya apa adanya, tetapi saudara-saudaranya meresponinya dengan tidak baik. Selanjutnya saya mengajak kita untuk membuka di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30 dari pasal yang sama. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, jangan tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur.
Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Rasa benci saudara-saudaranya itu menyebabkan mereka melakukan perbuatan jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan berniat untuk membunuhnya. Namun mereka akhirnya berubah pikiran dan menjual Yusuf ke orang Ismail untuk menjadi budak. Lalu saudara-saudaranya menipu Yakub dengan mengatakan bahwa binatang buas telah memakan Yusuf. Kita melihat rasa benci dari saudara-saudara Yusuf karena Yusuf diperlakukan dengan istimewa oleh ayah mereka, itu mengantar mereka untuk menjual Yusuf, untuk menyingkirkan Yusuf dari keluarga mereka. Kejadian pasal 37 ayat 36 berkata bahwa adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Median itu, yaitu orang Ismail tadi, ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf kemudian menjadi budak bagi Potifar, pegawai istana Firaun. Setelah dibeli dari orang Ismail, Tuhan sangat menyertai Yusuf membuat segala pekerjaannya berhasil. Hal ini membuat Yusuf sangat dikasihi oleh Potifar, yang diberikan kuasa atas segala miliknya. Yusuf memiliki paras yang elok sehingga istri Potifar itu mulai menggoda Yusuf. Yusuf selalu menolak godaan dari istri Potifar. Akhirnya istri Potifar menfitnah Yusuf karena Yusuf telah meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar. Hal ini membuat Potifar marah dan kemudian memenjarakan Yusuf di tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Namun Tuhan tetap memberkati Yusuf di dalam penjara. Yusuf pun akhirnya menjadi orang yang dikasihi oleh kepala penjara. Kita melihat perjalanan Yusuf ketika dia ada di Mesir, dia menjadi budak dari seorang yang punya nama di Mesir, seorang yang bernama Potifar, dan pada waktu dia menjadi budak di sana, rupanya istri dari Potifar itu ingin memilikinya, tetapi Yusuf tetap menjaga integritasnya, tetap menjaga etikanya di hadapan Tuhan. Dia menolak ajakan dari istri Potifar untuk bersetubuh dengan istri Potifar dan akhirnya dia difitnah dan akhirnya dia mengalami hukuman penjara. Kejadian pasal 39 ayat 17 sampai dengan ayat 18 mengatakan bahwa perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Kita melihat fitnahan yang diterima Yusuf dari istri Potifar. Yusuf dipenjara karena fitnah dari istri Potifar. Dan saat dipenjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Sang kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Sehingga Yusuflah yang mengurus segala urusan di dalam penjara. Dan apa yang diperbuat Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Banyak orang berfokus kepada keberhasilan Yusuf. Ayo kita menjadi seperti Yusuf, maka apapun yang kita buat, Tuhan akan membuatnya berhasil. Jarang ada orang yang mengajukan sebuah pertanyaan, mengapa Yusuf di dalam penjara? Bukankah Tuhan menyertainya? Mengapa Yusuf tetap berada di dalam penjara? Bukankah Tuhan menyertai hidupnya? Poin yang sebenarnya mau diseberangkan dari Alkitab adalah dimanapun dan apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan itulah yang berharga. Dimanapun dan apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan.
Itulah yang terpenting. Kita seringkali lupa bahwa yang terpenting bukanlah kekayaan, kesembuhan, kesuksesan, terobosan, atau keinginan kita dijawab Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Jika kita mengalami yang lainnya, maka itu bonus dari Tuhan. Tetapi bukan itulah fokusnya. Yusuf mengalami berbagai macam hal yang baik. Semua itu bonus bagi Yusuf. Dan Yusuf mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada semua keberhasilan yang diperolehnya. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita menjadi seperti Yusuf untuk kita bisa mendapatkan kekayaan sepertinya, atau prestasi, atau popularitas sepertinya. Teks ini mau memberitahu bahwa yang terpenting adalah berada bersama dengan Tuhan. Jadi bukan apa yang kita lakukan yang terpenting, tetapi mengenal Dia dan tinggal di dalam Dia. Itulah yang terpenting. Dalam pengalaman kehidupan saya berkali-kali berada di dalam situasi di mana saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan, tetapi doa saya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi tersebut, saya bertanya, di manakah Tuhan? Bukankah saya lagi membutuhkan Tuhan? Saya menjadi agak ragu dengan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah saya ragu, saya sadar bahwa yang terpenting bukanlah keinginan saya terjawab, tetapi kehendak Tuhan terjadi. Berada bersama dengan Dia. Saya pun bertobat kepada Tuhan atas hati saya yang ragu akan Dia yang sudah setia dalam kehidupan saya. Dan berkali-kali saya melihat Tuhan menolong saya di dalam situasi sulit yang saya alami. Saya sadar bahwa poinnya bukanlah di dalam pertolongan Tuhan yang saya alami, tetapi kebersamaan saya bersama dengan Tuhan. Apakah saya akan tetap percaya dan setia kepada Tuhan walaupun doa saya tidak terjawab? Apakah saya akan tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun doa saya tidak terjawab? Dalam kisah Yusuf, kita melihat Yusuf tetap percaya dan setia kepada Tuhan, walaupun dia sedang berada pada situasi yang sulit. Yusuf tetap percaya dan setia kepada Tuhan, walaupun dia dijual oleh saudaranya. Yusuf tetap percaya dan setia kepada Tuhan, walaupun dia dijadikan budak oleh Potifar. Yusuf tetap percaya dan setia kepada Tuhan, walaupun dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat iman dari Yusuf karena pengenalannya kepada Tuhan yang telah lebih dahulu baik di dalam kehidupannya. Selanjutnya kita melihat di dalam kisah Yusuf. Yusuf bertemu dengan juru minuman raja dan juru roti yang masing-masing mendapatkan mimpi. Yusuf bisa menafsirkan mimpi mereka, yaitu juru minuman dalam 3 hari akan kembali menjadi juru minuman raja. Pangkatnya dikembalikan, dia dikembalikan ke istana, sedangkan juru roti dalam 3 hari lagi akan dihukum gantung. Nah, dan apa yang disampaikan Yusuf itu betul-betul terjadi. Juru minuman dibebaskan dan menerima pangkatnya kembali, sedangkan juru roti dihukum gantung. Juru minuman walaupun sudah dibebaskan, dia tidak ingat kepada Yusuf. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kita seringkali lupa akan kebaikan orang lain di dalam kehidupan kita. Suatu saat Firaun mendapatkan mimpi, semua orang pintar, semua ahli nujum dan ahli sihir Firaun itu tidak bisa menafsirkan mimpi Firaun. Suatu waktu juru minuman teringat akan Yusuf dan memberitahukan kepada Firaun tentang Yusuf. Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun, yaitu ada 7 tahun panen besar-besaran dan 7 tahun kelaparan besar-besaran. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai dengan ayat 36 berbunyi demikian. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya.
Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Lalu kita melihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai dengan eh, ayat 40 lalu dilanjutkan dengan ayat 45 berbunyi demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tatah inilah kelebihanku daripadamu. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Pahanea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf diberi nama Mesir, yaitu Zafnat Pahanea, yang artinya kekayaan bagi banyak orang, serta memberikan Asnat menjadi umatnya Allah, dan bukan lagi menjadi milik dewa-dewa Mesir. Yang bisa ditarik dari cerita ini adalah pembawa cerita ini menjadi penghiburan kita atas kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan. Yusuf yang telah mengalami semua yang buruk, ternyata tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan mengangkat dia, bahkan dia menjadi orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Akhirnya terjadilah seperti yang ada di dalam mimpi Firaun, yaitu 7 tahun masa subur dengan panen besar-besaran dan 7 tahun masa sulit, yaitu terjadi kelaparan besar-besaran di seluruh dunia. Tapi Mesir menjadi satu-satunya tempat yang memiliki persediaan makanan yang melimpah. Dan kelaparan ini juga, karena terjadi di seluruh dunia, ini juga melanda keluarga Yusuf yang tinggal di Kanaan. Karena kebutuhan akan makanan, maka saudara-saudaranya datang ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Yusuf mengenali mereka, tetapi Yusuf berpura-pura tidak mengenal mereka. Yusuf bertanya tentang keluarga mereka untuk melihat apakah ayah dan saudaranya, yaitu Benyamin, masih hidup. Kemudian Yusuf memberi saudara-saudaranya makanan. Yusuf menyuruh mereka untuk tidak kembali untuk mengambil lagi makanan, kecuali mereka membawa adik bungsu mereka. Ketika keluarga itu kehabisan makanan lagi, Yakub tahu dia harus mengutus Benyamin bersama para putranya yang lain kembali ke Mesir. Yakub masih takut membiarkan Benyamin pergi, tetapi Yehuda, salah seorang dari anak Yakub, berjanji akan menyelamatkan keselamatan Benyamin. Ketika saudara-saudaranya kembali ke Mesir, Yusuf membuat seolah-olah Benyamin mencuri sebuah piala perak. Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya yang lebih tua telah berubah. Yehuda memohon agar Yusuf tidak menghukum Benyamin, tetapi menghukum Yehuda sebagai gantinya. Yusuf bahagia melihat saudara-saudaranya telah berubah. Yusuf memandang mereka cukup menyayangi Benyamin untuk melindungi dia. Jadi akhirnya Yusuf menceritakan kepada mereka siapa dirinya. Yusuf tidak lagi dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi mengampuni mereka, memberikan mereka kehidupan, bahkan membawa Yakub ke Mesir dan diberi tanah di Goshen, yang akhirnya menjadi bangsa yang besar di Mesir. Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar bahwa apa yang jahat itu bisa dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya demi kebaikan yang besar. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa poin dari cerita ini bukan ini, karena kita bisa kehilangan sesuatu yang lebih dalam dan indah dari kisah ini. Banyak orang menutup kisah ini dengan mengajarkan supaya kita meneladani Yusuf dan berpikir bahwa kitalah Yusuf. Kalau kita mempelajari lebih dalam, maka Yusuf dipilih Allah dalam kedaulatannya bukan karena dia baik atau taat, tetapi murni karena Tuhan menganugerahi dia. Tuhan memilih Yusuf itu bukan karena kehebatannya atau karena dia baik atau karena dia memiliki karakter yang baik, tidak. Tetapi karena Allah di dalam kedaulatannya itu memilih Yusuf.
Yusuf bukanlah anak yang baik, dia adalah anak yang manja. Bahkan kita melihat waktu dia menceritakan mimpinya, terkesan dia adalah anak yang suka pamer. Sebab itu Tuhan menggunakan tahun-tahun penderitaan dan pengkhianatan yang mengerikan ini, perlakuan tidak adil dan kesulitan untuk mendewasakan Yusuf agar Yusuf memiliki karakter yang sesuai dengan kehendaknya. Yusuf berubah dari bocah manja menjadi pria dewasa yang beriman dan berkarakter, tunduk kepada Tuhan dan menjalani kebaikannya. Bahkan Firaun dapat mengenali karakter Yusuf dan berkat Tuhan atas dirinya, sehingga dia mempromosikan Yusuf dari budak yang dipenjarakan menjadi orang kedua di seluruh Mesir. Tujuannya bukanlah supaya Yusuf menjadi raja, tetapi untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari keluarga sang Israel, yaitu Yakub. Demikian juga, kalau kita menerima terobosan dan kebaikan Tuhan, maka tujuannya adalah bukan hanya untuk kita, tetapi supaya kita memuliakan Dia melalui apa yang kita miliki dari Tuhan di dunia ini, sebab semuanya itu hanya titipan. Lebih dari kisah moral mengenai karakter Yusuf, Yusuf sebenarnya adalah gambaran Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Saya mengajak kita untuk melihat perbandingan antara Yusuf dan Yesus Kristus. Yusuf dikasihi oleh Bapaknya. Yesus dikasihi oleh Bapa di sorga. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Yesus dibenci oleh saudara Yahudinya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yusuf bermimpi tentang masa depan dan membuat saudara-saudaranya semakin iri dan benci kepadanya. Yesus bernubuat tentang dirinya menjadi raja di masa depan. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat semakin iri dan benci kepadanya. Saudara-saudara berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Yusuf ditelanjangi, dilempar ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Yesus dijual dengan harga budak, ditelanjangi, mati disalib, dan bangkit untuk mengalahkan maut. Siapa kita? Kita adalah gambaran saudara-saudara yang menelanjangi, yang menjual, yang memfitnah, dan yang melupakan Yesus. Melalui Yusuf ada keturunan non-Yahudi yang menjadi anak-anak Abraham dan menerima berkat Abraham. Melalui Yesus, semua bangsa yang percaya menerima roh Allah yang menjadikan kita anak Allah untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Melalui semua hal ini, kita bisa belajar bahwa dimanapun dan apapun yang terjadi, penyertaan Kristuslah, itulah yang berharga. Cerita ini menjadi penghiburan bagi kita atas kebaikan, kesetiaan, dan kedaulatan Tuhan. Dan apa yang jahat itu dapat dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya demi kebaikan yang lebih besar. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita bisa memahami kebenaran ini dan mempercayai kebenaran ini. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.